Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gue mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2013 ini merupakan salah satu film yang sangat mengerikan dan menyeramkan karena menampilkan aksi-aksi kekerasan yang penuh dengan kebrutalan. Walau terbilang cukup mengerikan, film ini mampu memberikan tontonan yang asik untuk dinikmati. Lalu, apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Cerita berawal pada suatu pagi, terlihat seorang wanita tunawicara bernama Zoe sedang berpamitan dengan kakak perempuannya untuk pergi menemui sang pacar yang berada di suatu tempat yang jauh. Walau sedikit khawatir, sang kakak hanya berpesan jika Zoe harus selalu berhati-hati. Singkat cerita, ketika berada di tengah jalan, Zoe yang nampak senang tidak lupa selalu bersuah foto untuk mengabadikan setiap momen perjalanannya dan memberitahukan kepada sang pacar yang bernama Dane. Sampai pada suatu ketika, di saat Zoe memasuki wilayah New Mexico, tanpa disengaja ia melihat ada seseorang yang sedang terluka berada di tengah jalan. Lalu di lain tempat, Zoe melihat ada segerombolan orang sedang asik melakukan aksi pembunuhan. Mengetahui itu, dengan cepat Zoe mencoba menyelamatkan orang yang sedang terluka. Namun naasnya, ketika ingin pergi, para gerombolan tersebut berhasil menghentikan aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh Zoe. Menyadari dirinya telah dikepung dan tidak bisa berbuat apa-apa, dengan cepat Zoe mencoba melarikan diri dari para gerombolan tersebut. Beberapa lama kemudian, ketika para gerombolan tersebut berhasil menembak Zoe, mereka lalu membawa dan menyiksa serta memperkosa Zoe secara bergantian. Setelah selesai menyakiti Zoe, seorang pria bernama Trey menceritakan sedikit kisah yang berkaitan tentang kejadian di saat Zoe melihat mereka membunuh. Kemudian Trey menunjukkan tengkorak kepala yang telah ia simpan. Ternyata tengkorak itu milik dari seorang ketua suku Indian yang bernama Mangus Colorado, yaitu orang yang telah membuat kakek buyutnya tewas. Dan sejak saat itu keluarga mereka sangat membenci orang dari suku Indian. Setelah itu, ketika Trey sedang berkumpul dengan teman-temannya, seorang pria bernama Wes merasa tidak senang jika Trey menahan Zoe. Namun sebaliknya, Trey merasa sangat senang karena Zoe bisa menjadi budak untuk melampiaskan birahinya. Lalu Wes memberitahukan jika Zoe bisa melarikan diri, maka kejahatan yang mereka lakukan akan tersebar luas, dan itu akan sangat merugikan buat mereka. Mendengar itu, Trey merasa jika apa yang dikatakan oleh Wes ada benarnya. Kemudian Trey mengajak Wes bermain kartu. Dan jika Trey menang, Zoe masih tetap berada bersamanya. Dan jika Wes menang, maka ia boleh membawa dan membunuh Zoe. Singkat cerita, setelah bermain cukup lama, akhirnya Trey berhasil dikalahkan. Dan sebagai imbalannya, Wes bebas melakukan apa saja kepada Zoe. Di tempat lain, ketika Zoe berusaha untuk melarikan diri, tanpa disengaja ia bertemu dengan Wes. Melihat itu, dengan cepat Zoe berusaha pergi dari tempat itu. Namun karena memiliki luka di sekujur tubuhnya, membuat Zoe tidak bisa bergerak dengan cepat. Keesokan harinya, setelah Wes berhasil menghabisi Zoe, di daerah dataran gurun yang luas terlihat seorang pria bernama Gray melihat suatu hal yang mencurigakan.
Dan setelah memeriksanya, ternyata itu adalah Zoe yang sudah terkubur di dalam tanah. Kemudian pada malam harinya, ketika mengetahui Zoe masih hidup, dengan cepat Gray langsung berusaha memberikan pertolongan dengan mengobati beberapa luka yang ada di tubuh Zoe. Lalu ia juga melakukan ritual kecil sebagai bagian dari proses penyembuhan. Namun di tengah proses pengobatan, Gray yang merupakan seorang paranormal mampu melihat apa yang telah Zoe alami sebelumnya. Kemudian di saat Gray mengetahui apa yang telah Zoe alami, tiba-tiba ia merasakan kedatangan sesosok makhluk gaib yang langsung merasuki tubuh Zoe. Melihat itu, dengan kekuatan magisnya, Gray berhasil menghentikan makhluk gaib itu menguasai tubuh Zoe untuk sementara waktu. Beberapa lama kemudian, ketika Zoe tersadar dari pingsannya, ia pun merasa heran kenapa ia masih bisa hidup setelah Wes menyerang dirinya. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Zoe pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari pertolongan. Di saat Zoe tengah asik berjalan sendirian, tiba-tiba di pinggir jalan ia melihat sebuah telepon umum. Lalu tanpa banyak basa-basi, Zoe langsung menggunakan telepon itu untuk menghubungi pacarnya. Akan tetapi ketika Zoe berhasil menghubungi sang pacar, karena Zoe bisu, ia tidak bisa mengatakan apa-apa kepada pacarnya. Menyadari hal itu, Dane pun berusaha membuat Zoe untuk tetap tenang. Lalu ia pun meminta Zoe mematikan teleponnya agar ia bisa menelepon operator untuk mengetahui di mana lokasi Zoe saat ini. Selang beberapa lama Zoe mematikan teleponnya, tanpa disengaja ia melihat seorang serif berada tidak jauh dari tempat itu. Namun di saat ia ingin meminta tolong, ternyata si serif itu adalah teman dari Trey dan salah satu orang yang telah memperkosa dirinya. Mengetahui itu, Zoe pun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Lalu di saat si serif yang bernama Chad sedang asing mengobrol dengan seorang bartender di tempat tersebut, tanpa ia sadari, tiba-tiba dengan wajah yang sangat mengerikan, tanpa banyak bicara, Zoe langsung menghajarnya. Sampai pada akhirnya Chad pun tewas dengan cara yang mengerikan. Beberapa lama setelah kematian Chad, Dane yang sudah berada di lokasi langsung menemui seorang serif bernama Holt. Dane lalu memberitahukan si serif jika ia kemari untuk mencari pacarnya yang telah hilang. Mendengar itu, Holt mengatakan jika di tempat ini telah terjadi pembunuhan terhadap seorang serif. Setelah itu, ketika mendengar kabar kematian Chad, Trey dan yang lainnya datang untuk melihat mayat temannya. Melihat Trey nampak terpukul atas kematian Chad, lalu dengan santainya Dane bertanya kepada Trey jika ia sedang mencari pacarnya yang telah menghilang. Mendengar hal itu, Trey hanya diam sambil mengacuhkannya. Kemudian Dane mengatakan jika sang pacar telah menelepon dirinya beberapa jam yang lalu. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Dane, Trey dan yang lainnya nampak terkejut. Namun lagi-lagi mereka hanya diam dan mengacuhkannya. Keesokan paginya, Trey dan teman-temannya telah berada di lokasi tempat Joey dikubur. Ternyata mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri jika mayat Joey sudah menghilang. Namun mereka masih beranggapan jika hewan liar mungkin sudah membawanya. Akan tetapi Trey masih memiliki firasat buruk atas kematian Chad. Lalu Trey menyuruh teman-temannya untuk menghilangkan semua benda yang bisa menjadi barang bukti atas kejahatan mereka. Kemudian pergi untuk sementara waktu dari kota ini. Beberapa lama kemudian, di saat selesai bersiap, seorang pria bernama Creed tiba-tiba terkejut melihat ban mobilnya sudah dalam keadaan kempes. Kemudian ia coba menghubungi Trey jika saat ini dirinya sedang dalam masalah. Namun ketika Creed sedang sibuk dengan teleponnya,
Tidak lama kemudian, Joey pun muncul dan langsung menyerangnya. Dengan kejam dan tanpa ampun sedikit pun, Joey berhasil menyarangkan satu persatu anak panah di tubuh Creed. Sampai pada akhirnya Creed pun tewas. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi Creed, Joey pun pergi menemui Gray. Melihat Joey datang, Gray pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Di saat Joey sedang sekarat, Gray mencoba menyembuhkannya menggunakan ritual pemanggilan roh. Tiba-tiba di saat bersamaan, Gray merasakan ada sesosok makhluk yang sangat kuat merasuki tubuh Joey. Lalu Gray pun mengatakan jika makhluk yang bersemayam di tubuhnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu balas dendam. Di tempat berbeda, setelah melihat satu persatu temannya tewas, Trey beranggapan jika Joey masih hidup untuk membalaskan dendamnya. Lalu Trey juga mengatakan untuk saat ini mereka harus tetap bersama agar tidak ada lagi salah satu dari mereka yang terbunuh. Namun mereka juga harus mencari cara untuk memancing Joey keluar dan kemudian menyelesaikan masalah ini untuk selama-lamanya. Keesokan paginya terlihat Danny yang nampak terpukul dan putus asa karena sampai saat ini ia belum bisa menemukan Joey. Namun Danny tidak menyadari jika sebenarnya Joey berada sangat dekat dengan dirinya. Kemudian ketika Danny masih sibuk dengan kegalauannya, tiba-tiba Trey bersama teman-temannya datang dan langsung menculik Danny. Namun di saat Trey dan teman-temannya ingin meninggalkan tempat itu, Joey pun muncul dan langsung menyerang mereka. Melihat itu, dengan cepat Trey langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi dengan beraninya Joey berhasil mengejar, hingga terjadilah duel maut antara Joey dan Wes. Dengan keahlian bertarung yang dimiliki, Joey pun terus berusaha menyerang musuhnya. Akan tetapi Wes yang memiliki jiwa seorang petarung mampu menandingi dan memberikan perlawanan yang sengit kepada Joey. Melihat temannya sedang bertarung hebat dengan Joey, Trey pun hanya bisa melihat sambil terus memacu mobilnya dengan sangat kencang. Namun ketika ia menyadari jika Wes berada dalam kesulitan, dengan sangat pintar, Trey langsung menghentikan mobilnya hingga mampu membuat Joey terpental. Dan kemudian, singkat cerita, setelah berhasil lolos dari Joey, Trey pun membawa Danny ke suatu tempat. Lalu di saat Wes bertarung dengan Joey, ia merasakan jika yang ia lawan bukanlah wanita yang pernah ia bunuh. Wes pun beranggapan jika ada sesuatu yang telah merasuki dan mengendalikan Joey. Mendengar itu, Trey pun menyadari jika ada seseorang yang bisa melakukan semua itu. Lalu beberapa lama kemudian datang seorang pria bernama Roddy yang merupakan ayah dari Chad. Lalu Roddy meminta Trey untuk menceritakan apa yang telah dilakukan anaknya hingga ia bisa terbunuh. Mendengar itu, dengan singkat Trey menjelaskan jika masalah ini mereka yang memulainya dan mereka jugalah yang harus mengakhirinya. Ketika Trey sedang asik mengobrol dengan Roddy, tanpa ia sadari seorang pria bernama Cody yang sedang terluka tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. Karena mereka sedang berada di situasi yang sulit, Trey lalu berinisiatif untuk menghentikan Cody dengan menembak mobilnya. Namun ketika Trey sedang membidik targetnya, tiba-tiba dari arah berlawanan, Joey pun muncul dan langsung menyerang Cody. Melihat yang ditunggu telah datang, Trey dan yang lainnya langsung berpencar untuk bersiap di posisinya masing-masing. Namun taktik yang mereka gunakan sama sekali tidak berguna bagi Joey. Kemudian di saat musuh-musuhnya sedang lengah, dengan sadisnya dan tanpa rasa ampun sedikit pun, satu persatu musuhnya berhasil Joey kalahkan.
Di saat keadaan semakin memanas, tiba-tiba si Sheriff datang untuk mencari Trey. Beberapa lama kemudian, akhirnya Trey pun keluar menemui si Sheriff. Dan setelah itu, selang beberapa lama Trey melarikan diri, Joey pun langsung menemui sang pacar yang masih dalam keadaan terikat. Namun di saat Danny bisa melihat dirinya, tanpa buang-buang waktu, Joey langsung pergi dari tempat itu. Setelah berhasil melarikan diri, ternyata Trey pergi menemui Gray. Sambil menodongkan senjatanya, Trey bertanya kepada Gray tentang apa yang telah ia lakukan terhadap Joey. Lalu Gray pun menjelaskan jika ia hanya mencoba menolong Zoe yang sedang sekarat, dan apa yang telah terjadi kepada Joey sudah di luar dari batas kemampuannya. Lalu dengan marahnya, Trey menanyakan bagaimana cara melawan Zoe. Mendengar itu, Gray hanya mengatakan jika tidak ada yang bisa ia lakukan, karena Zoe telah dirasuki oleh jiwa seorang raja yang sangat kuat. Namun ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan membiarkan sang raja beristirahat dengan tenang di tanah ini. Beberapa lama kemudian, setelah menyadari maksud dari apa yang telah Gray katakan, tanpa membuang-buang waktu, Trey langsung menggali lubang untuk menguburkan tengkorak sang raja yang selama ini telah ia simpan. Namun apa yang telah ia usahakan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena ia baru menyadari jika tengkorak milik si raja telah menghilang. Dan kemudian tanpa Trey sadari, ternyata tengkorak yang ia cari sudah berada di tangan Zoe. Melihat itu, Trey pun sudah tidak bisa lagi melarikan diri, dan jalan satu-satunya adalah bertarung melawan Joey. Sampai pada akhirnya duel maut antara Joey dan Trey dimulai. Dengan keahliannya masing-masing, mereka pun saling serang dan saling mengalahkan. Akan tetapi Joey yang memiliki kekuatan berbeda mampu membuat Trey kewalahan. Namun dengan keinginan untuk membunuh, Trey mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada Zoe. Sampai pada akhirnya dengan perbandingan kekuatan yang sangat berbeda, Joey pun mampu mengalahkan dan membunuh Trey. Selang beberapa lama Trey tewas, tiba-tiba Danny pun datang ke tempat itu. Ketika melihat sisa-sisa dari pertarungan antara Zoe dan Trey, Danny pun hanya bisa terdiam dan menangisi kekasihnya. Hingga pada akhirnya setelah sekian lama tidak bertemu, Danny berhasil menemukan Zoe dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Melihat itu lagi-lagi, Danny hanya bisa pasrah, karena sudah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Lalu sebelum mereka berpisah, dengan sisa-sisa tenaganya, Joey pun menyampaikan salah perpisahan yang indah kepada Danny. Dan setelah itu film pun